Saudara, jika saya mengulang kembali apa yang saya pernah katakan, hidup ini, hidup kita itu digerakkan oleh sesuatu. Setiap orang sedang digerakkan oleh sesuatu yang mengarahkan hidup kita, yang membimbing, yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Apa itu? Apa itu yang sedang menggerakkan hidup kita, mengarahkan pikiran kita, mengatur gejolak perasaan dan emosi kita, sering menguras energi dan juga waktu kita, mengendalikan perilaku, perkataan, tindakan, dan karya kita? Tidak lain, saudara, adalah apa yang disebut dengan kepentingan. Atau apa yang sedang kita utamakan dalam hidup ini. Ada orang yang berkata sibuk dan tidak punya waktu. Tapi sesungguhnya, saudara, kita selalu punya waktu untuk hal-hal yang kita utamakan. You always have time for the thing you put first. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia tidak punya waktu, itu hanya karena hal itu dirasa kurang penting atau tidak yang sedang diutamakan dalam kehidupan. Nobody is too busy. It just matter of priority. Apa yang menjadi kepentingan atau yang utama dalam kehidupan kita, yang selalu kita prioritaskan? Mengutamakan atau mementingkan itu berarti, itulah yang saudara titik beratkan. Saudara memfokuskan, saudara memusatkan, memberatkan, memprioritaskan, mendahulukan lebih dari yang lain, mengedepankan, mengistimewakan, mengutamakan, menomorsatukan. Maka sekarang izinkan saya untuk permisi bertanya. Hidup yang sedang saudara jalani, yang bergerak ini, mengutamakan dan mementingkan apa? Itulah tema kita. Hidup yang sedang saudara jalani mengutamakan dan mementingkan apa? Dan tentu saudara, setiap orang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Namun apapun itu, saudara, yang diutamakan atau yang dipentingkan, bagi dunia ini umumnya atau kecenderungannya adalah yang disebut kepentingan diri sendiri atau mengutamakan diri sendiri, apapun itu, tetapi yang akan keluar dari akar, yaitu kepentingan diri sendiri dan mengutamakan diri sendiri. Maka saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Tuhan memberi visi dan misi untuk kita implementasikan periode, yaitu menjadi rumah. Menjadi rumah Allah, saudara, itu memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah yang harus dapat berbeda dengan dunia ini yang cenderung mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Tetapi sebaliknya berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat saling mengutamakan, mendahulukan. Abraham berkata kuat dan mendahulukan, pilih kamu lebih dahulu. Dan saya terakhir, apakah hidup Abraham akan menjadi lebih sengsara daripada Lot atau sebaliknya? Let others go first. Dan itulah firman Tuhan hari ini, saudara.
buka hati kita kembali yang telah kita baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Bukan mengutamakan diri kita, orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya baca dalam terjemahan yang lain, dengan menganggap orang lain lebih penting dari dirimu sendiri. Mudahkah itu, saudara? Hari ini mari kita sadari, tidaklah mudah mengutamakan Allah, mementingkan Allah saja lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Mengutamakan Allah lebih dari keutamaan diri kita sendiri, itu saja sukar. Apalagi kita mau mengutamakan dan mementingkan orang lain. Hanya orang yang mampu dan dapat berkata, Allah itu first, yang utama dalam hidup. I'm second. Orang yang demikian yang akan baru dapat mulai belajar untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan mengutamakan dirinya sendiri. Dia akan mulai memikirkan kepentingan dan mau mengutamakan orang lain. Sukar. Oleh karena kita harus melawan arus. Saudara naik perahu, saudara baru tahu apa bedanya ikut arus dengan saudara harus melawan arus. Tidaklah mudah untuk kita menjadi rumah Allah yang berbeda dengan dunia ini, karena kita harus melawan arus dunia ini. Panggilan Tuhan kepada kita ini bertentangan, kontradiktif, berlawanan, bertolak belakang dengan kebudayaan di mana kita hidup sekarang ini, lebih-lebih dalam dunia barat. Saya sebut dua hal saja dari begitu banyaknya hal yang membuat betapa sukanya untuk kita dapat hidup dalam rumah Tuhan yang dapat saling mengutamakan satu dengan yang lain. Akar budaya dari barat ini yang disebut dengan individualisme. Dan ada dua jenis individualisme yang menjadi roh dari zaman, khususnya kita juga yang hidup dalam dunia barat di Amerika. Yang pertama, individualisme itu adalah individualisme ekspresif. Itu kalau dalam psikologi disebut sebagai IE, individualisme ekspresif, yang motifnya adalah psikologi. Manusia menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam mengekspresikan maunya sendiri. Itu yang disebut dengan individualisme ekspresif. Dan dalam mengekspresikan maunya itu harus bebas dari semua kontrol, dari kelompok maupun dari komunitas. Masyarakat dituntut untuk makin permisif. Ya, artinya kita selalu harus siap untuk memaklumi, mensahkan, melegalkan baik secara hukum, konstitusi, perilaku yang dahulu kita sebut sebagai menyimpang, yang kita sebut sebagai ketidakwajaran, atau quote and quote kita anggap sebagai kesalahan, harus berubah untuk masyarakat untuk melihatnya sebagai kewajaran. Jadi
contoh yang minor saja, saudara-saudara. Semau-mau gue, rambut mau pink atau purple atau hijau, semau kita. Atau saudara pakai celana dan memilih celana dalam yang tidak kelihatan seperti saya, atau saudara memilih saudara pelorotkan sedemikian rupa dan saudara pamerkan celana dalam saudara sehingga saudara jalan dengan cicik-cicik demikian rupa. Itu kebebasan ekspresi. Semua harus memaklumi, semua harus menerimanya dan menganggapnya kembali sebagai kewajaran. Dan saya dapat teruskan contoh-contoh ini. Tetapi contoh yang sangat dominan dan membuat pelik kehidupan kita, baik rumah tangga, baik gereja, terjadi perpecahan demikian itu. Mulai dari satu kata homoseksual, kemudian berkembang menjadi LG, lesbian, gay, cukup. Lalu menjadi LGBT, ya, ditambah biseksual, cukup. Saudara, melihat perkembangan zaman tidak cukup. Lalu menjadi LGBT, tambah transgender, kan? Jenisnya juga bermacam-macam. Trans-binary, non-binary, tidak saya baca. Kita harus permisif terhadap semuanya. Maka berkembang saudara, menjadi LGBTQ, kan? Ya, Q apa? Questioning, artinya one sexual or gender identity. Jangan panggil dia he atau she. Tidak ada gender pria dan wanita. Saya yang pria, ya saya yang wanita. Lalu cukup, sudah selesai. LGBTQ selesai di situ. Tidak kan? Tambah lagi I, saudara. Intersex. Selesai di situ. Apa yang paling baru sekarang? Belum cukup, saudara. Untuk individualisme ekspresif. LGBTQI sekarang tambah E. Seksual atau aromantik atau gender. Buat diri sendiri suka-sukaku, buat orang lain suka-sukaku. Masa bodoh. Saudara, itu budaya yang sedang kita masuki. Yang kedua, kita hidup dalam budaya yang disebut individualisme utilitarisme. Kalau tadi motifnya psikologi, kalau ini motifnya ekonomi. Selalu mengedepankan untung dan rugi. Relasi dan hubungan manusia dibangun dan didasarkan atas kegunaan. Ada tidak manfaat bagi keuntungan, kepentingan bagi diri kita sendiri. Bukan relasi yang utama. Meskipun membangun relasi secara personal, tetapi bukan relasi itu yang utama. Kalau mau ambil contoh yang mungkin jelas, saudara, itu kalau kita ada dalam komunitas saudara bermain kartu sambil berjudi. Di situ saudara tertawa, tersenyum, membangun hubungan, membangun relasi satu dengan yang lain. Tetapi fokusnya saudara yang utama adalah bagaimana saya akan bermain menambah jumlah uang saya. Ada tawa yang akan sangat puas ketika kita bisa mengeruk semua pertaruhan perjudian itu. Maka tak peduli kalau tawa kita itu berarti kemalangan bagi orang yang kalah. Kekalahan lawan justru akan memperlebar senyum kita ini.
Dan memang judi tidak pernah mengenal belas kasihan. Kita lama sudah mengenal praktek euthanasia. Kalau sudah baca sejarah dari Adolf Hitler, dia memerintahkan dokter pribadi untuk membunuh semua manusia yang tidak berguna dan mengganggu kepentingan orang lain, yaitu para penyandang cacat dalam kehidupan, tak berguna, tak pantas hidup, dan mengganggu hidup dan kepentingan orang lain. Maka saudara lihat dalam sejarah, tercatat dari tahun 1939 sampai dengan 1945, lebih dari 200.000 penyandang cacat dibunuh. Menyusahkan hidup orang lain. Dan sampai sekarang, dengan kemajuan teknologi, aborsi, bukan hanya anak-anak dalam kandungan yang berpotensi cacat yang dibunuh, tetapi juga orang tua yang tidak siap dan tidak mau untuk membayar harga mengasuh anak yang sudah ada dalam kandungan. Yang ada dalam benak hanya satu: dia menyusahkan hidupku, mengganggu kepentingan. Maka seperti Herodes dalam ancaman seperti itu, dia memerintahkan untuk membantai semua bayi di Bethlehem. Dan kita hidup dalam, ini hanya contoh budaya yang kita ada, yang disebut dengan individualisme, yang membuat anggota masyarakat dalam kehidupan terus makin egois, tidak peduli dengan yang lain. Sekali lagi, bagiku suka-sukaku, bagimu suka-sukaku. Masa boleh. Mungkin saudara mengenal yang tokoh yang sangat populer di Amerika, Ayn Rand. Dia adalah filsuf, yang salah satu filsuf Amerika yang berpengaruh dan membentuk budaya dari Amerika Serikat. Dan dia meninggal sudah cukup lama, tahun 1982. Ada banyak tulisannya, ya, tapi satu kali dia mengundang dan mengumpulkan para penggemar dan yang membaca bukunya, dan dia memberikan semacam kuliah umum kepada mereka. Salah satu filsuf atau tokoh utama pejuang individualisme ini, saya kutip apa yang dikatakan dalam kuliahnya itu sebagai kesimpulan: sekarang saya dapat dengan bebas melihat wajah Allah. Saya kasih tanda petik, bukan Allah kita, ini Allahnya Ayn Rand. Dan hidup saya sekarang ini untuk meninggikan Allah itu, sekali lagi, bukan Allah kita, tapi Allah Ayn Rand. Inilah Allah yang mencari manusia sejak manusia menjadi makhluk hidup. Allah yang akan menjamin mereka dapat hidup bersukacita, joy, damai, peace, dan penuh dengan harga diri. Allah ini namanya hanya satu huruf dalam kuliah, yaitu I. This God is myself. Itu kesimpulan penutup dari Ayn Rand. Dan egoisme adalah iman teragung dalam kehidupan. Jadi saudara, kalau sudah menjawab tema kita hari ini, jadi bagi dunia ini, mengutamakan dan mementingkan apa? Dunia ini mengutamakan dan mementingkan. Jawabnya, mementingkan diri sendiri dan mengutamakan diri sendiri. Dan gitu. Kalau saya boleh permisi tanya, di dunia barat ini, kalau istilah laki-laki dan perempuan masih boleh dipakai,
Kira-kira mana yang lebih egois? Menurut saudara yang yakin bahwa laki-laki itu lebih egois, ada? Atau yang sebaliknya, saya yakin bahwa perempuan itu lebih egois dari laki-laki? Memang relatif, saudara. Tetapi saya baru membaca penelitian yang dilaporkan dilakukan di Inggris untuk mewakili dunia barat, untuk meneliti laki-laki dan perempuan itu mana yang lebih egois. 2.000 perempuan dan laki-laki yang disurvei. Yang memimpin riset, supaya saya tidak bias, perempuan. Pemimpin riset ini perempuan, namanya Caroline Revel. Dan riset ini menunjukkan data-data spesifik berbagai fakta yang ditemui dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya saudara sewa film gitu terus saudara tonton, atau saudara pergi dan saudara membukakan pintu, atau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ringkasnya saudara, kesimpulannya perempuan jauh lebih egois daripada laki-laki. Itu survei dari Caroline Revel. Namun mungkin itu relatif. Saya rasa tergantung. Sebetulnya kita semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki, kita sama-sama memiliki kecenderungan egois. Tuhan bersabda segala sesuatu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini dalam ayat itu persoalan mengenai makan. Karena dalam dunia Yahudi sebelum Kristus itu ada makan yang disebut dengan haram, tidak halal, dan ada yang boleh kita. Tetapi di dalam Kristus semua makanan boleh kita makan. Jadi Tuhan bersabda segala sesuatu diperbolehkan. Benar, kata Rasul Paulus. Tetapi sebagai anak-anak Allah di rumah Allah kita diperingatkan, bukan semua yang boleh itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Artinya jangan kita suka-suka, meskipun diperbolehkan, dan suka-suka, agar kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Yaitu yang dikatakan Rasul. Dan tujuan hidup anak Allah di rumah Allah bukanlah terutama untuk diri sendiri. Bahkan Allah merancang kita untuk keluar dari diri kita sendiri, dari kepentingan diri sendiri, dari mengutamakan diri sendiri, untuk kita dapat juga melihat kepentingan dan memikirkan juga orang lain dan orang banyak. Kita menjalani hidup dengan cara dan jalan Tuhan, sebagaimana Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus, supaya jangan memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi yang dipikirkan oleh Allah. Selalu mendahulukan dan mengutamakan, dan bahkan menuntut pengorbanan untuk apa yang akan jadi lebih baik dalam kehidupan keluarga Allah. Dan kita berada dalam rumah Allah, di mana kita dipanggil untuk membangun dan berkata, kami, kita satu tubuh. Daripada kita berkata I, yang adalah God dan Allah, buat individualisme, saya, aku, I. Kita lebih banyak mengedepankan we. Dan kita, our, lebih daripada ku, mine, it's mine.
Alkitab berkata, saudara, janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, terjemahan lain, kepentingan dirinya saja. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Terjemahan lain, berjuang atau berkorban untuk kepentingan orang lain. Untuk dapat menjadi rumah Allah. Dengan demikian kita harus seperti katakan Roma 12, itulah persekutuan kita menjadi orang Kristen. Roma 12, berubah oleh pembaharuan budi. Tidak seperti dunia ini. Berubah pola pikir kita, merombak cara pandang kita. Setiap hari kita terus-menerus di dunia ini diajarkan, didorong, terpikat dalam kehidupan yang terus berpusat kepada egois, self-centered life. Tetapi Rasul Paulus menantang kita untuk harus mempertimbangkan orang lain, bahkan lebih dahulu dari diri sendiri. Saya baca Filipi pasal 2 ayat 3 dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. And look out for one another's interest, not just our own. Maka saudara, mari kita, inilah visi yang harus kita implementasikan bersama. Menjadi rumah Allah. Itu berarti kita belajar terus untuk saling mendahulukan dan mengutamakan satu sama lainnya. Dan kita mengandalkan kuasa Kristus untuk menolong kita dapat melakukannya. Amin.